Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi NTV wabarakatuh. dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama kami, saya host Hasyim Mukhlisin dan narasumber beliau Gus Yakin. Kali ini baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membincangkan tentang ilmu. Kira-kira begitu ya Gus ya. Ilmu yang bisa memberikan kita jalan petunjuk yang benar, yang bisa kita nut dalam berbagai kegiatan sehari-hari ya Gus. Nah, bersama Gus Yakin, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah. Pak tambah gemuk jenengan. Itu Gus ya, diopeni ya Gus. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, langsung saja hari ini kita membicarakan materi tentang ilmu ya Gus. Nah begini Gus, kalau ilmu itu banyak sekali Gus ya ilmu. Mungkin ada ilmu umum, kemudian juga ada ilmu agama, kemudian banyak sekali terkait dengan yang namanya ilmu. Di dalam makalah itu menerangkan bahwasanya laulal murabbi ma'araf turabbi. Jadi ketika tidak ada guru maka tidak bisa mengenal Tuhan. Nah ini kalau dijabarkan luar biasa, sangat dalam sekali. Nah di sini berarti manusia itu dilahirkan banyak, harus fasenya itu banyak. Di antaranya juga harus belajar, kemudian setelah belajar nanti juga harus mempraktekkan apa yang diperoleh, kira-kira seperti itu ya Gus ya. Nah mohon nanti pemirsa NTV dimanapun Anda berada biar tahu Gus bagaimana hakikat ilmu yang harus kita pelajari dan harus kita amaliyahkan itu seperti apa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula sahabat saya, guru saya, dan juga kalau ada masalah juga bisa menjadi musuh saya. Beliau Gus Hasyim yang sekarang menjadi host pada acara NTV kali ini, yakni selalu dalam acara Qalbun Salim. Bismillah Gus, mengenai pertanyaan tadi, ilmu. Ilmu kalau dalam kitab takliman banyak, ada ilmu hal, ada ilmu fikih, intinya ada ilmu tauhid dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas itu Gus. Bagaimana caranya manusia bisa mulia itu tentang ilmu. Dengan ilmu bisa mulia. Jenengan tadi menyebutkan bahwasanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa adanya guru, sang murabbi, maka tidak akan ada yang namanya kita bisa mengenal Allah. Pertanyaannya itu, apa itu ilmu? Kok bisa dengan perantara guru ilmu bisa mengantarkan kita bisa mengenal Allah? Ternyata di kitab Mau'idatul Mu'minin, Mau'idah ini ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, itu ada penjelasan Gus. Apa itu ilmu? Ilmu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihil. Maksudnya ilmu adalah ma'rifatul ma'lum, mengetahui atas segala sesuatu pengetahuan, ala ma huwa alaihi, atas apa yang belum kita ketahui. Intinya ilmu adalah sesuatu pelajaran yang bisa membuat kita tahu atas apa yang belum kita tahu. Itu adalah ilmu. Bagaimana Gus kalau sekarang itu banyak orang dari kalangan kita gitu ya yang meninggalkan ilmu agama demi ilmu umum. Pertanyaannya, apakah ada pembeda antara ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu syariat? Kalau jawaban saya Gus, itu tidak ada.
di dalam kitab-kitabnya para ulama itu tidak ada yang namanya ilmu dibagi menjadi sekian, ada ilmu umum, ada ilmu agama, itu enggak ada. Maka kalau menurut saya pribadi itu ilmu tidak ada. Intinya ilmu adalah ma'rifatul maklum ala ma huwa alaih. Sesuatu yang bisa membuat kita tahu atas apa yang belum kita tahu, itu namanya ilmu. Perkara ada cabangnya, itu adalah cabang daripada kebutuhan manusia sendiri. Kalau manusia ingin pintar dalam hal dunia, maka ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ilmu umum bukan berarti ilmu umum ini jauh dari agama. Tidak, sebab agama juga sangat meninggikan adanya umum. Yang dimaksud umum dalam agama adalah dunia. Maka ada dinamakan bahwasanya ad-dunya itu majra'atul akhirah. Dunya niku napa? Dalan ladang menuju kita ke akhirat. Berarti kan umum niku penting juga. Teng syariat juga mengajarkan ilmu umum. Maka kalau ada yang membedakan ilmu agama dengan ilmu umum itu berbeda, itu kayaknya bukan salah, kurang benar gitu Mas. Iya. Kalau seseorang pengen alim dalam ilmu agama, ya ditekuni dalam ilmu syariat. Maka doa yang tepat untuk kemuliaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, yang viral, yang masyhur di dalam masyarakat khususnya umat Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari doa yang pendek itu Gus, bisa kita ketahui dalam segi ilmu tidak ada pembeda antara ilmu agama dan ilmu umum. Sebab kesuksesan manusia itu dari gabungan ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu di akhirat. Insya Allah luar biasa Gus ya. Nah, tentang ilmu ini banyak sekali Gus ya. Jadi intinya pemirsa NTV dimanapun Anda berada, intinya itu kalau kita belajar agama dengan belajar umum ini harus seimbang. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai ada kalanya itu mungkin gonjing ya. Karena orang pinter umum itu juga belum tentu pinter agama. Kalau pinter agama itu sudah pasti itu bisa ilmunya umum, kira-kira seperti itu. Nah, jadi banyaklah Gus di luar contoh-contoh mereka yang ambisinya itu luar biasa. Sekolah kan di Amerika, toh dia ketika sudah pulang itu mohon maaf, ini mengenai tentang agama itu nol. Nah, kemarin saya sampai gini Gus, ada cerita itu saya kemarin bekerja sama teman-teman ya. Dia itu ada laki-laki, dia asal Thailand. Kemudian nikah itu dapat orang Jawa. Nah, sampai saya itu batin gini Gus. Ketika orang bule itu di rumahnya ada mertuanya kira-kira di situ ya Gus ya. Itu makan itu kakinya non sewu diangkat seperti ini dan mertuanya itu di bawah. Nah, ini bisa kita simpulkan lah. Mereka itu cerdas, pinter, tapi sayang tidak mempunyai ilmu sehingga mungkin toto kromone kurang. Kira-kira seperti ini. Insya Allah luar biasa. Ini sangat memprihatinkan sekali. Maka dari itu alangkah baiknya para orang tua, kemudian para anak-anak, pemuda ini kita tidak rugi mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ngaji, mondok sing suwi, nah, kira-kira seperti itu. Dan nanti hasilnya bisa kita salurkan ke masyarakat. Enak istilah itu ngaji sampai piye Gus? Ngaji, ngabdi, rabi. Ngaji sampai mati. Terusannya nopo? Ngaji sampai mati, ngaji sampai rabi apa? Ya, yang dimaksud ngaji, ngabdi, rabi, ngaji kita di pondok, ngabdi kita di pondok, ketika rabi kita di luar, maksudnya manfaat ilmunya di luar. Baik Gus, kira-kira Insya Allah pemirsa sangat unik sekali untuk perbincangan hari ini tentang materi tentang ilmu. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada,
kita lanjut untuk season berikutnya. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama Gus Ainul Yakin. Masya Allah, semangat sekali Gus ya, kalau kita ngomongkan tentang ilmu semangat. Luar biasa. Jadi harapan hari ini kalau kita membicarakan semangat tentang ilmu, ya para pemirsa NTV di rumah tentunya harus juga semangat. Bagaimana caranya belajar supaya nanti anak-anaknya ya keturunannya bisa seperti Gus Yakin, kira-kira seperti itu. Bukan seperti saya Gus, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Iya mungkin perlu dikenalkan Gus. Jadi kayak jenengan Rin nanti belakangnya itu etbaknya ke imam-imam kira-kira seperti para wali lah. Iya, jadi saking asiknya para ulama-ulama terdahulu, saking asiknya mencari ilmu sehingga dia melupakan yang namanya rabi, menikah ya. Insya Allah hari ini juga contoh. Panjenengan kiat gitu. Kiat untuk melupakan. Waduh, saya itu manusia yang doif Gus, tergolong jauh. Aduh, teko ngono-ngono wis aku taklid ae. Taklid karo sampean ae Gus. Wis manut borongan. Ya, kira-kira seperti itu Gus. Jadi di era hari ini, di 2024, di era hari ini tuh banyak sekali orang-orang itu menggunjingkan tentang yang namanya nasab, keturunan. Wah, ini kalau bahas keturunan Gus, gak kuat kok ya Gus aku Gus. Iya. Karena yang dibicarakan bukan keturunan nih Mbah Wareng, bukan keturunan nih Mbah Joyo Mukti. Ya, yang dibicarakan adalah keturunan dari Durya Habib, Habaib dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira menanggapi hal-hal yang seperti itu dengan ilmu itu bagaimana Gus? Baik Gus, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sore yang penuh dengan tantangan ini Gus. Sebab yang kita bahas, kenapa saya sholawat, masalah keturunan itu yang kita bahas adalah Rasulullah SAW. Kalaupun kita ini Gus, makanya kita nggak perlu ribet masalah nasab sudah Gus. Ya. Makanya kata guru-guru kita gimana? Nggak usah ngurus nasab, nasib kita lo nggak jelas. Nasib kita mau ke neraka, mau ke surga kan belum jelas Gus. Maka saya sebagai narasumber panjenengan host, pokoknya kita selesai acara ini fokus kepada nasib kita. Nasib anak-anak kita, nasib istri kita dan lain sebagainya. Istri kita. Ya, tapi gula dereng nih. Baik Gus, bismillahirrahmanirrahim, jangan diteruskan itu Gus. Nanti itu masalah itu karena nasib gitu Gus. Masalah yang viral fenomena pada zaman akhir ini masalah nasab keturunan yang mana oknum satu dengan oknum yang lain saling menghujat, saling mencari kesalahan orang lain. Ingat, kalau memang itu bertendensi kepada ilmu Gus, itu pasti ada selesainya. Kenapa? Kita di dalam dunia pesantren selalu diajarkan ketika ada masalah satu dengan masalah yang lainnya, ada penengah, yakni yang namanya bahthul masail. Kalau memang itu masalah itu pas dengan masalah ilmu Gus, pasti gak lama-lama, mentok 1 tahun, 2 tahun akan selesai kalau dimusyawarahkan. Kenapa kok sekarang akhir zaman tidak selesai-selesai? Berarti Gus, itu jauh dari yang namanya ilmu. Mungkin beliau kiai-kiai kita, habib-habib kita mungkin ya, itu mungkin yang dibicarakan itu ilmu dari kitab ini, dari kitab itu untuk menguatkan nasab dan untuk mematahkan nasab orang lain, menguatkan nasabnya sendiri. Tapi kenapa enggak selesai-selesai? Karena yang berbicara itu Gus, na'udzubillah, saya tidak mengatakan beliau siapa dan lain sebagainya. Mungkin ketika dia menyampaikan akhlaknya kurang. Coba kayak kiai-kiai NU. Ketika ada masalah, tabayun dulu Gus. Apa benar dalil ini? Dalil ini kok mematahkan nasab? Apa benar nasabnya Rasulullah itu sudah gak ada zaman sekarang? Coba kata-katanya dengan
dengan nada yang bertanya, Gus. Insya Allah nggak akan sampai ada yang namanya perdebatan. Nggak akan ada kubu A, kubu B, bahkan kubu C. Nggak ada. Maka jelas kata Rasulullah, al-adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka ketika kita baca kitab satu, untuk pemahaman yang berikutnya, kitab satu kok berbeda dengan kitab satunya, maka butuh yang namanya tabayyun. Kalau kata guru saya, kalau ada perbedaan kitab satu dengan kitab yang lainnya, kita modelnya cukup satu, husnudzon kepada muallif kitab tersebut. Sebab kenapa? Kita ini nggak mampu mengarang kitab seperti beliau. Iya. Walaupun kita mampu mengarang kitab, itu perantara Google, Gus. Demi Allah itu. Iya. Kalau dulu murni dari riyadhah dan ilmu ulama-ulama kita. Maka berbicara tentang nasab, saya tidak membela yang mematahkan nasab, juga tidak membela orang yang mempertahankan, yang mengatakan saya berdarah Rasulullah SAW. Satu, Gus, yang bisa saya ambil dari peristiwa akhir zaman ini. Kalau memang itu keturunan Rasulullah untuk para habaib, para sayyid, para syarif, mari kita contohkan kepada umat Nabi Muhammad bagaimana ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Kalau memang panjenengan semua para habaib, para guru-guru saya itu benar, ayo buka dengan hati yang salamun alaikum, dengan hati yang selamat, damai dan lain sebagainya. Beri akhlak Rasulullah, bukan mencaci satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saya bukan mematahkan Kiai Imad, Gus. Karena yang viral itu Kiai Imad, Banten itu ya. Itu Kiai Imad itu aslinya satu. Kalau menurut saya itu Kiai Imad membuat tesis itu, Gus, aslinya cuma satu niatnya, Gus. Mengingatkan para habaib yang jauh, yang keluar dari jalur-jalur kakek nenek moyangnya. Kenapa? Habib-habib dulu itu kan akur itu, Gus. Sebagaimana Syekhuna Khalil ataupun Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di dalam kitabnya sendiri beliau mengatakan bahwa kalau memang itu keturunan Nabi Muhammad, itu kalau jauh dari akhlaknya, mbahnya, jangan diikuti, cukup dihormati. Maka di dalam kitab taklim itu al-hormatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih utama, lebih kita utamakan daripada taat. Kalau memang beliau keturunan Nabi, kalau tidak masalah ilmu, beliau tidak alim, maka ikut kiai lebih utama. Kalau beliau yang mengatakan Ki Habib dan lain sebagainya, mengatakan kiai itu tidak mulia, 70 kiai, ada statement begini, Gus. Naudzubillah. 70 kiai itu kepalanya lebih mulia kaki saya. Itu ya Allah, kok bisa seperti itu, Gus? Pak, ya itu Allah, gimana, itu, Gus, ya kira-kira mungkin luar biasa sekali penjelasannya tadi, Gus, mengenai tentang yang namanya nasab atau keturunan. Jadi masyarakat itu harus lebih cerdas. Harus lebih cerdas, bukan mengandalkan siapa, dari mana dia. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, Gus, ini ada beberapa di desa saya itu ada sing juru kunci ini makam Prabu Siliwangi. Wah, itu sebenarnya kan ampuh gambarannya, tapi tidak seperti itu, Gus. Mereka itu juga tidak tidak terlalu mengagung-agungkan. Cukup itu aja, cukup hormat, cukup merawat dan lain sebagainya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita melihat keturunannya Nabi itu yang arogan ya, seperti banyak ya contohnya di luar. Boleh disebut itu. Ya. Cukup kita sadarkan. Cukup mungkin yang pertama adalah kita sadarkan diri kita dulu. Wis awake dhewe iki ngurusin nasib ae ya. Ya. Betul itu, Gus. Ngurusin nasib. Karena kenapa, Gus? Kalau masalah nasab percuma. Kalau nasab orang tua kita tinggi, kita nggak belajar, selamanya kita nggak mulia. Karena almar'u min haitsu ilmi, la min haitsu nasabi. Ya, baik. Oke, Gus ya, nanti kita lanjutkan season berikutnya. Saya kayaknya menarik sekali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke season berikutnya.
Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim bersama Gus Ainul Yakin. Baik Gus, luar biasa tadi kita bicara tentang nasab-nasab, keturunan dan lain sebagainya. Mungkin kita lanjutkan lagi Gus ya, Oke, siap. tetap di koridor ilmu. Nah, kalau sudah kita mempunyai ilmu, nah tentu ini juga kita mempunyai panutan Gus. Iya. Atau lebih dikenalnya jalur torikoh. Nah, bisa dikatakan torikoh, jalur yang tasalsul golek ilmu sing memang harus benar-benar dinut ila yaumil qiyamah sampai kita meninggal. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau kita mungkin hari ini bisa dikatakan Google itu lebih canggih. Iya. Ya, Google itu lebih canggih dari apapun segalanya, tapi kan dia tidak bisa memberikan syafaat. Mungkin ya kira-kira seperti itu kelak ketika kita sudah meninggal. Nah, ini berarti kan munafik. Iya. Bukan guru. Bukan guru. Cuma ilmu. Nah, ilmu. Jadi piye Gus? Hari ini kita itu golek sosok panutan, carane golek sosok panutan sing iso dinut sampai awake dhewe iki mati. Apa dukun, apa kiai, apa habib dan lain sebagainya. Monggo Gus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Gus Hasim, Masya Allah pertanyaannya sangat memuaskan. Ini yang sekarang di akhir zaman kita itu nggak tahu Gus, mana yang kiai beneran dan kiai enggak, habib yang beneran apa kiai yang tidak beneran gitu. Yang kita jadikan panutan, maka saya sebagai santri, kalau saya memilih sesuai ajaran guru saya Gus, bahwa cari kalau memang itu untuk kita jalan menuju Allah, carilah satu, ilmu, dua, akhlak. Kalau kita belajar dengan dia, kok keluarnya kita menjadi orang yang tidak berilmu dan tidak berakhlak, maka dia jangan kita jadikan panutan. Kalau memang dia dihormati oleh seseorang dalam kampungnya, tapi di dalam diri kita kok nggak baik untuk kita di kampung kita, cukup kita hormati dia. Beliau kita hormati, yang kita jadikan murabbi kalau bahasa sekarang Gus. Murabbi bukan hanya guru yang mengajar. Kalau hanya guru yang mengajar itu namanya guru sekolah Gus. Kalau murabbi, seseorang guru yang mampu bertanggung jawab di dunia dan juga bertanggung jawab di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadikan panutan, maka guru saya berpesan, kalau kamu masalah ilmu, carilah orang yang alim. Sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu artinya adalah orang yang alim. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana itu yang tidak sah, mana yang itu perkara batal. Itu ilmu. Dan kita bisa mendapatkan dari guru yang alim. Dengan ilmu itu bisa kita berakhlak. Karena ilmu juga ada pelajaran akhlak. Maka kalau kita menuntut untuk kita menunjukkan siapa yang kita jadikan panutan. Kalau masalah dunia, carilah orang yang pintar masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, satu, ilmu kuncinya. Cari kalau masalah ilmu. Kalau santri kita, anak kita pengen alim, tanya kepada orang yang alim. Walaupun dia nasabnya rendah Gus, tapi alim. Dia yang harus kita jadikan guru. Tapi walaupun dia nasabnya tinggi, tapi kok jauh daripada ilmu. Karena rata-rata, ini kalau kita pandang Gus, rata-rata ini Gus. Rata-rata orang yang lahir dari kalangan orang yang mulia, anaknya itu tidak rajin mengandalkan kekayaan orang tuanya, nasabnya orang tuanya. Dianggap bapaknya seorang kiai, seorang habib, anaknya tanpa belajar dia menjadi habib dan kiai. Tidak Gus. Karena kenapa? Tadi yang panjenengan katakan, tanpa adanya guru, tanpa adanya ilmu, dia itu tidak akan dapat mengenal Tuhannya. Kalau dia nggak mau belajar, mau kemana kita belajar? Ya, jadi intinya mungkin menganu Gus. Sopo sing pok anggap sejatine ilmu ki sapa?
mungkin bisa kita simpulkan lagi, gurumu sing pertama marai ngaji awakmu. Nah, itu sing top, sing jelas manjur iku Gus ya. Sampean pemirsa NTV dimanapun Anda berada, ketika panjenengan semuanya belajar huruf alif, huruf ba, huruf ta, sehingga sampean itu bisa hafal Quran, membaca Quran, maca hadis, rotib dan lain sebagainya. Dulu punjernya itu di mana? Oh, ternyata guru kampung. Kiai kampung, kiai langgar, sing omahe reot, sing sandale sisian, benih esile gencing. Kira-kira Maka seperti itu. sungguh celaka Gus. Dia yang memuliakan kiai yang baru kenal di YouTube Astagfirullah. dan merendahkan kiai-kiai langgar, kiai-kiai musola yang mengajarkan dia untuk tahu aba, tak dan lain sebagainya. Iya, yes, seperti itu Gus ya. Tadi wis ojo dilalekne guru ngajine awake dhewe mbiyen sing iso marai awake dhewe mbiyen. Kira-kira itu sing iso memberikan barokah manfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Jadi apa lek iso kula niki jenengan tirakati Gus, kersane niki mengke dialog ini kersane barokah. Amin. Jadi kula tak gandol sarungi sama jenengan. Kula gandol sandale jenengan. Ya kira-kira seperti itu ya. Karena mungkin panjenengan itu yang sudah kemana-mana mencari ilmu, melalang buana kemana-mana. Saya bukan si buta dari lembah hatu Gus. Kalau saya itu Gus cukuplah kiai langgaran ya Gus ya. Sing penting awake dhewe iku tetep Gus tawasul ya kepada guru-guru kita, kepada Rasulullah dan lain sebagainya, ini jagani. Lek besok awake dhewe iki apa kuwi jenenge wis lali perkara sing diulangi guru, dengan tawasul kita itu mereka akan ingat. Insyaallah oh kae muridku. Yakin. Nah, tak kenal. Karena tawasul itu menyapa guru kita. Kalau nggak menyapa, takutnya lupa. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kita itu menjadikan guru sing ning kono mau tidak jelas. Apa meneh guru sing spiritual sing gak jelas. Atau mungkin nun sewu para habaib yang tadinya bapak iku Habib sehingga dia sayyid, kemudian gak mondok, gak ngaji, ngopi. Ini mohon maaf ya. Terus akhirnya kita jadikan panutan. Itu salah Gus ya. Wis. Itu namanya guru saya Gus, itu adalah guru yang dhillun mudhillun, sesat juga menyesatkan. Karena kenapa? Enggak belajar. Kiai-kiai kita enggak ada saya mengatakan keturunan Rasulullah. Beliau fokus ngaji, fokus di mana? Beliau akan mulia dengan sendiri. Insyaallah. Ini luar biasa Gus ya. Nyuwun pandungan lho Gus barokah dongane. Nggih, sami kula ndongakne kersane payu manten iki. Payu. Ya. Baik, kita lanjutkan Gus. Tadi ya mengenai tentang sosok guru yang harus kita panut, mereka yang mempunyai ilmu yang sudah mendidik kita dari zaman kecil sehingga bisa. Nah, kira-kira kalau menurut panjenengan itu ilmu itu ilmu apa Gus? Sing panjenengan cari, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada biar ngerti. Gus, kaya aku ki wis kuplukan Gus, wis Islam, wis sunat. Yuk kira-kira ngaji ya wis iso, terus aku golek ilmu apa nih Gus? Nah ini mungkin bisa dijelaskan Gus. Lek wong wis iso ngaji dan lain sebagainya, terus mari golek ilmu apa? Nah, ini. Monggo silahkan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masih kecil, ketika masuk dalam pesantren, kita pertama pasti ngaji kitab taklim. Ketika kita ngaji kitab taklim, di situ ada penjelasan. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu kepribadian. Ketika seseorang sudah pintar dalam ilmu fikih, pintar dalam ilmu tauhid, tasawuf dan lain sebagainya, kalau dia meninggalkan ilmu yang kecil itu tadi, ilmu hal, ilmu kepribadian dalam setiap harinya, maka dia meninggalkan ilmu yang paling besar. Maka ketika seseorang belajar ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3, ingat yang pertama harus kita pelajari adalah ilmu kepribadian kita. Maksudnya apa? Kepribadian maksudnya ketika kita masuk kelas 1, maka ilmu kelas 1 harus kita pelajari.
kita masuk kelas 2, ilmu kelas 2 kita pelajari, itu adalah ilmu hal. Ketika kita masih umur 20, bersikaplah sebagaimana anak muda pada umumnya. Dan ketika kita sudah menikah kayak panjenengan Gus, maka harus belajar ilmu-ilmu pernikahan. Ada Qurratul Uyun, ada Uqudul Jen dan lain sebagainya. Ketika kita sudah tua, maka ingatlah, maka pusat dari itu semua adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata guru kita Gus, itu ada tingkatannya. Syariat, thariqah, yang ketiga adalah ma'rifat. Maka syariat itu adalah ilmu kayak gini-gini, fikih, ini halal, haram dan lain sebagainya. Thariqah mana? Thariqah itu adalah jalan untuk yang membawa kita menuju siapa. Kalau kita thariqahnya ikut ini, ikut itu adalah jalan kita. Yang kedua, ketika kita tua, maka terakhir itu adalah makrifat. Makrifat itu adalah sudah tidak mikir yang namanya apa. Yang penting dunia sudah ada, akhirat kita lanjutkan. Karena kenapa? Dunia tidak akan kita bawa. Insya Allah, ini luar biasa. Sampai saya itu tidak terngiang-ngiang, dia ngeriang Gus mengenai tentang yang namanya ilmu. Insya Allah luar biasa sekali Gus ya. Jadi ilmu tadi ya, ilmu sangat-sangat banyak sekali. Ojo sampai awake dhewe iki ora syariat langsung hakikat. Nah, kira-kira lek bisa kita bayangkan lek jerene fikih dasar, tauhid dasar itu kan yang syariat. Lek awake dhewe langsung hakikat kira-kira ki apa jenenge? Nggih. Apa mlaku sing gak klamben ngono Gus ya. Iya lek wong langsung hakikatan ngono. Awake dhewe mlaku tapi lali gak gawe klambi kan kira-kira. Syariat sarung Gus, thariqah klambi, makrifat itu adalah songkok kita. Ya, Bayangkan manusia yang meninggalkan syariat, thariqah langsung ke makrifat, dia yang tidak pakai sarung, pakai baju tapi langsung pakai songkok. Ya bisa dibayangkan ya. Pemirsa jangan membayangkan nanti aneh-aneh nanti. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi ke season berikutnya. Tetap di acara Qalbun Salim. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tadi sudah banyak sekali ya, sampai kita itu insya Allah gemeteran lek ngomong ning ilmu Gus ya. Mengenai dari awal tadi bagaimana ilmu itu apa, kemudian sosok guru itu yang bagaimana yang harus kita note, kemudian Habib itu nasab itu apakah mempengaruhi tentang kadar-kadar ilmu sing kira-kira awake dhewe nanti bisa dinut. Nah, hari ini mungkin kita bisa menyimpulkan Gus mengenai tentang ilmu dari awal hingga akhir tadi, mungkin sing benar-benar tenanan lho Gus iki Gus, ora kok sesuk saiki dinyakne sesuk lali, Lah iso ki wis digowo Gus sampai ning ndi ya aku eling karo kae. Ning ndi ya aku kelingan karo kae. Terus marono dulu masyaallah. Karena kita itu kelingan, kita hadiahkan Fatihah ya. Seperti layaknya Syekhona Khalil itu masyaallah berapa puluh miliar orang itu yang mengirimkan hadiah Fatihah kepadanya ke Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena saking ilmune, saking berkah manfaatnya tenanan kanggo masyarakat seluruh dunia, bukan Indonesia, tapi seluruh dunia dan seisinya. Kira-kira Gus, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Hasyim, ini adalah pertemuan kita yang terakhir di acara Qalbun Salim. Untuk kesimpulannya Gus, mengenai masalah ilmu awal sampai akhir, maka kita harus ketahui manusia itu siapa. Ingat Gus, kalau kata guru saya itu bukan dalam dalil sudah Gus. Guyonnya guru saya itu, siapa itu manusia? Manusia berasal dari dua kata Gus. Man dan nusia. Man itu orang artinya, nusia adalah lupa.
maka manusia adalah orang yang pelupa. Mengenai tentang ilmu, untuk manusia yang dhaif ini, yang bisa membuat dia mulia adalah ilmu dan akhlak. Apa itu ilmu? Ilmu adalah ma'rifatul maklum ala ma huwa alaih. Sesuatu yang bisa membuat kita tahu yang asalnya kita tidak tahu. Itu adalah ilmu. Lantas, apakah seseorang bisa mulia dengan dia dilahirkan dari keturunan atau nasab yang mulia tanpa dia belajar ilmu yang diajarkan Rasulullah? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Seseorang bisa mulia itu bil ilmi, Gus, la bin nasabi. Seseorang bisa mulia dengan ilmu dan bukan dengan nasab. Maka banyak dari kita. Makanya saya itu pernah membaca sirah nabawiyah. Gus, kan nabi kita itu yatim, Gus. Iya. Rata-rata nabi itu keturunan Bani Israel. Bani Israil. Tapi nabi kita itu dari Bani Hashim. Bani Hashim. Maka dari pelajaran ini bisa kita pelajari dan kita ingat, tanamkan dalam prinsip kita. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan dari Bani Israel? Karena rata-rata Bani yang mulia di zaman itu adalah Bani Israel. Yang pintar-pintar itu Bani Israel. Kenapa kok Bani Hashim? Ini adalah pelajaran dari umat Muhammad di seluruh dunia. Bahwa Nabi kita mengajarkan kalau kita bisa mulia bukan dari keturunan. Dari anak siapapun, dari kalangan siapapun. Kalau dia semangat untuk belajar mempelajari ilmu, maka janjinya ilmu adalah dia diangkat oleh Allah derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang mempunyai nasab, jangan sampai panjenengan memalukan nasab panjenengan dengan cara tidak mau belajar, mengandalkan nasab-nasab kakek panjenengan. Ayo, kalau kita mengaku duriyahnya siapa? Contoh beliau kalau beliau baik. Kalau beliau tidak baik, maka kita sebagai cucunya bagaimana bisa menjadi yang terbaik agar orang tua kita sebelumnya bisa bangga menjadikan kita ini sebagai keturunannya. Maka kesimpulannya, Gus, untuk ilmu adalah yang bisa membuat manusia, yang bisa membuat kita bisa mulia baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kita anaknya raja, kalau tidak bekerja, kita akan menjadi pelayan seumur hidupnya. Maka itu kesimpulan pada sore hari ini. Ini luar biasa, Gus ya. Terima kasih ya untuk penjelasan tadi, kira-kira sangat luar biasa, jelas sekali mengenai tentang babakan ilmu. Jadi tentunya tidak boleh lupa juga, Gus. Kalau ilmu itu biar bisa berkembang itu harus Gus? Harus diamalkan ya. Karena ada makalah al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi ilmu itu lek dikembangne yo padha kaya dene pohon gede tapi gak ono wohe. Nah, ini ya jadi wis awake dhewe insyaallah Gus muga-muga amin. Dengan kita adanya dakwah di NTV ini Gus, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, halayaknya kepada pemirsa, penonton. Tur syukur-syukur itu penonton nanti bisa mengamalkan dan mengagumi. Sopo to materi ini kayak kan. Nah, ita payu. Iya, jadi sehingga lek terus mari ngono pengen ngepek, berarti kan dia ngepek ilmu. Jadi lek guru itu mau murid itu mau rabi gurune itu berarti apa? Pengen golek barokah. Barokah opone. Ya, enak Gus ya, tak tekoki sampean kok iso rabi karo jenenge gurune. Yo ngene iki jenenge pengen golek barokah. Ya, kira-kira seperti itu. Masih Gus, masih mengenai tentang ilmu tadi Gus. Jadi nanti ada masyarakat juga perlu diketahui, pemirsa penonton yang ada di rumah. Ini terkait tentang namanya ilmu umum Gus. Nah, ilmu tadi ilmu agama, ilmu umum itu kan banyak Gus yang tidak didasari dengan agama. Ilmu agama itu agama jelas dipasani karo para sesepuh mini sepuh. Kalau umum itu sapa sing nirakati Gus?
terkadang mereka itu berdasarkan apa? Berdasarkan observasi tanpa ada yang namanya apa jenenge? Tanpa ada yang namanya bukti. Nah, kira-kira mungkin apakah ilmu-ilmu umum itu ada yang kita curigai, oh ini tidak patut, ini gak boleh dan lain sebagainya. Monggo Gus. Baik Gus, sudah saya katakan tadi Gus, mulai awal bahwa ilmu itu tidak ada pembagiannya. Coba kita baca dalam kitab Ihya sampai Hatam itu. Ilmu yaitu, ilmu adalah apa yang membuat kita menjadi baik. Kita bicara ini Gus, bicara yang ilmu umum, sing konotasinya itu yang hari ini dikerjakan oleh orang-orang yang awam gitu loh. Kalau mungkin panjenengan sudah luar biasa lah. Kalau orang awam loh Gus, nah kira-kira nah ini nun sewu contoh ya. Contohnya ini, ilmu umum yang bagaimana? Ini ada sosok dulu di SMP itu ada manusia sebelum Nabi Adam itu adalah kera. Kita itu keturunan kera. Ini kan oh berarti yang dibahas ilmu umum yang tidak sesuai dengan syariat itu bagaimana? Iko apa ya terus dinut sampai mati apa siap. Cukup dilibas di dunia saja Gus. Kan bahaya Gus. Apa meneh hari ini jenengan tadi ngomong kitab nikah itu banyak Gus. Quratul Uyun dan lain sebagainya. Lele awake dhewe manut yang ada di sana Gus. Nah ini kan berarti kan kita sudah melupakan agama. Ini monggo Gus. Baik Gus, kalau masalah ilmu umum itu saya kembalikan tadi Gus. Ilmu itu nggak ada pembagian, semua ilmu. Yang mengatakan ilmu umum dan ilmu agama itu aslinya manusia sendiri Gus. Ya. Masalah ilmu umum yang salah, ingat, bukan hanya ilmu umum yang salah Gus. Syariat kalau itu salah, berarti itu salah gurunya, tinggalkan. Kalau ilmu umum salah, berarti itu salah siapa yang mengarang. Siapa yang mengatakan, ada yang mengatakan bumi itu kotak Gus, enggak bulat. Iya. Itu ada di umum. Padahal di agama mengatakan ilmu itu bulat. Iya. Nah, maka yang kita ambil ilmu umum yang sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat seperti tadi manusia itu padahal kan manusia dari mana Gus? Dari tanah. Iya. Sebagaimana Nabi Adam, kemudian dari air dan sebagainya. Kok dia mengatakan dari kera? Itu berarti dia adalah orang yang tidak pernah belajar tentang syariat Islam. Maka ilmu umum yang tidak bisa dipadukan dengan Islam, syariat, kita tinggalkan. Tapi kalau itu baik menurut kita, kita ambil, tapi jangan kita jadikan prinsip. Oke, baik Gus. Kayaknya menarik sekali Gus. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jadi tetap semangat dan tetap jangan pernah menyerah. Kalau kita kepengin sesuatu belajar, jadi jangan sampai cukup di step bawah, tetap belajar sampai kita itu menua, kira-kira seperti itu. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, pembahasan ini sebenarnya masih banyak dan panjang Gus, namun kita terpisahkan oleh yang namanya waktu Gus. Mungkin bisa jumpa lagi dengan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada dalam acara Kolbun Salim berikutnya. Baik, saya host Hasyim Mukhlisin mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.